Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Yoga kemana? Sudah berapa hari? 5 hari. Sudah ada yang menjenguk? Masa kemarin? Kan kemarin nggak masuk. Ridwan sudah menjenguk? Kemarin siapa gitu yang pernah menjenguk? Ridwan. Sakit apa, Wan? Oh, tipes. Yaudah. Kita doakan semoga si Yoga segera bisa sembuh kembali dan berkumpul dengan kita untuk melakukan pembelajaran bersama gitu ya. Amin. Ya, nah sebelumnya saya cek kehadirannya dulu ya. Angkat tangannya. Yang saya panggil angkat tangannya. Kelas 8 Mulia. Agusta hadir. Rena. Ahmad Badrunah ya. Ahmad Wildan. Alif. Asratul Aini. Asifah. Atma. Bunga. Dino. Edi. Firla. Merdeka. Muhammad Ridwan. Muhammad Dafa. Muhammad Fahru. Muhammad Abdurrahman Sahar. Muhammad Rifki. Muhammad Yazid Bastomi. Hadir. Nila Fernita. Overa. Salma. Syifa Nahali. Tankian. Umar Nur. Yoga sakit ya. Izinnya ke siapa? Bu Niam, wali kelas? Oh, ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk berdoa silahkan salah satu memimpin ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Silakan dipimpin oleh salah satu siswa. Teman-teman kita menyanyikan lagu bersama-sama. Ya. Pancasila, aku
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Coba sebelumnya anak-anak dilihat tangan kirinya apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah berarti kalian ambil sampahnya, silakan dibuang di tempat sampah. Oh ya, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Jangan meninggalkan sampah di lokernya ya. Ya, ketika pulang sekolah berarti sampahnya harus dibawa pulang atau keluar dibuang di tempat sampah. Sudah kembali semua ya? Sudah siap melakukan pembelajaran? Oke. Nah, kalau sudah siap, Ibu sebelum kita membahas materi kita, Ibu mau bertanya. Tadi pagi ada yang melihat televisi? Bukan. Tidak. Atau mendengar orang tuanya melihat TV sambil kalian lalu lalang berganti seragam gitu, tidak? Melihat HP? Kalau melihat HP yang dilihat apa tadi? WhatsApp. WhatsApp. Selain itu? YouTube. Nah, kalau YouTube yang kalian lihat atau dengarkan apa tadi? Minecraft? Bukan. Oh tidak. Terus apa? Gosip. Kalian tadi mendengarkan gosip biasanya yang cewek. Oh tidak suka ternyata. Selamat serbada. Apa? Selamat serbada. Apa itu? Selamat melada. Apa itu? Gak ada yang tadi tidak ada yang mendengarkan berita-berita sambil lalu lalang gitu, tidak ada? Tidak ada, ya udah nggak apa-apa. Nah, kita hari ini anak-anak kalau tadi tidak ada yang mendengarkan berita, berarti kita nanti hari ini akan mempelajari tentang apa? Berita. Sebelumnya tadi malam atau tadi pagi sudah pernah membuka buku bahasa Indonesianya? Sudah. Alhamdulillah. Ini pertemuan pertama ya pembelajaran bahasa Indonesia di semester ini. Nah, kita kali ini akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur berita. Yang kedua, KD 4.1 itu menyimpulkan isi berita. Nah, dari sini, dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini, kita bisa mendapatkan atau tujuannya setelah kalian mempelajari materi ini, itu kalian bisa mengerti tentang apa sih berita itu. Setelah itu mengerti unsur-unsurnya. Ada apa saja di dalam berita itu. Lalu yang ketiga adalah bisa kalian nanti setelah tahu, oh berita itu seperti ini, berita itu apa, terus unsur-unsur yang ada di dalam berita itu apa, langsung kalian bisa menyimpulkan yang namanya berita.
Nah, ketika kalian tahu apa itu berita, unsurnya ada apa, kalian nanti bisa menyimpulkan berita. Ketika kalian membaca berita, mendengarkan atau membaca berita kan langsung kalian oh tahu ini maksudnya apa, gitu ya biasanya. Yang namanya berita itu biasanya kalau bersifat tulisan itu kalian perlu lama atau tidak untuk membacanya, untuk memahaminya biasanya lama. Nah, nanti setelah kita mempelajari ini, kalian nanti ada triknya bagaimana kita bisa memperoleh informasi secara cepat di dalam teks berita itu, gitu ya. Nah, kira-kira Ibu mau bertanya nih, ketika kalian mempelajari materi berita ini, manfaat untuk kalian apa sih fungsi berita itu? Apa? Menambah wawasan, benar. Terus apa lagi? Memberikan informasi, benar. Ada lagi? Apa? Sebagai pelajaran hidup, benar. Berita yang biasanya kalian ketahui itu, beritanya itu di ruang lingkup yang dekat dengan kalian atau yang jauh? Nah, jauh. Sehingga itu bisa menambah informasi atau wawasan kalian. Kalian tidak perlu pergi ke tempat yang jauh itu untuk mengetahui sebuah berita. Kalian cukup di rumah saja, melihat TV atau mendengarkan radio, atau bahkan dari ponselnya masing-masing. Sambil rebahan kalian sudah tahu berita yang ada di luar negeri, berita yang ada di luar kota. Kalian kan wawasannya tidak hanya di lingkup Gogodeso saja, tetapi bisa di luar tempat itu. Nah, bisa dipahami anak-anak? Nah, kali ini nanti kita pembelajarannya menggunakan model discovery learning. Apa itu discovery learning? Kalian nanti mencari sendiri. Kalian bisa menyimpulkan apa itu berita, ciri-cirinya bagaimana, cara menyimpulkan berita bagaimana dari dari siaran berita. Ya, kalian nanti saya beri siaran berita, kalian simak beritanya, kemudian kalian catat. Setelah itu kalian diskusikan. Dari diskusi itu kalian bisa menyimpulkan, oh apa sih berita itu, gitu ya. Kan kita sudah bagi kelompok ya, sudah biasanya kan kelompoknya ini. Nggak apa-apa, kita menggunakan kelompok ini dulu. Nah, selain itu nanti Ibu akan memberikan sebuah media pembelajaran kita adalah memakai kartu. Kartunya nanti ada dua. Yang pertama, kartu tentang unsur-unsur berita. Kalian harus memasangkan unsur berita dengan berita yang Ibu kasih. Masing-masing kelompok nanti beritanya berbeda. Yang kedua ada kartu yang berisi tentang ciri-ciri berita. Ya, kalian nanti keduanya sama-sama memasangkan kalian nanti mendiskusikan itu kira-kira yang benar yang mana sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga ini produknya kalian belajar. Yang ketiga adalah sebuah simpulan berita. Kalian nanti saya beri LKPD, kalian diskusikan dengan teman kalian simpulkan berita. Kan tadi step by step-nya setelah kalian tahu berita itu apa, unsurnya ada apa saja, baru kalian bisa yang namanya melakukan kegiatan menyimpulkan, benar. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan buku tulisnya dikeluarkan, buku paketnya dikeluarkan. Setelah ini akan saya berikan sebuah siaran berita. Kalian catat yang penting-penting ya. Kalian mendapatkan apa di dalam berita itu gitu. Ada yang ditanyakan ini tadi nanti langkah-langkahnya seperti apa? Ada yang masih bingung? Tidak? Paham semua?
Sudah siap? Siap mencatat semuanya? Masing-masing kelompok sudah siap? Ya. Dengarkan baik-baik berita yang Ibu tayangkan. Kita ke kabar selanjutnya. Di libur panjang yang dimulai pada hari ini, arus lalu lintas menuju Puncak Bogor, Jawa Barat macet parah. Kemacetan panjang telah terjadi di ruas tol Jagorawi arah Puncak. Penambahan volume kendaraan telah terjadi sejak pukul 7 pagi. Kebanyakan para pengendara berasal dari Jakarta yang akan menghabiskan waktu libur panjang mereka di kawasan wisata Puncak. Untuk mengantisipasinya, kepolisian sudah memperlakukan sistem buka tutup jalan sejak pukul 9 pagi. Namun, intensitas kendaraan yang terus meningkat membuat kemacetan tak terkalahkan. Kemacetan telah mengular sejak gerbang tol Jagorawi sepanjang 10 km. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait kondisi arus lalu lintas ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat, telah ada Reni Wijaksana yang akan melaporkan dari Puncak, Jawa Barat. Silakan Reni. Ya, ini selamat siang juga pemirsa. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19, hampir memasuki jadwal sholat Jumat di kawasan Gadok, Jawa Barat ini. Namun kemacetan masih berlangsung di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat, yang dipadati oleh kendaraan roda 4 yang berasal kebanyakan dari Jakarta yang hendak beraktivitas dan juga berlibur di Puncak Bogor, Jawa Barat. Banyak warga yang telah mengantri sejak pagi hari tadi dan berangkat bahkan sejak subuh hingga sekarang masih terjebak macet untuk berwisata di kawasan Puncak ini. Beberapa warga mengakui sudah mengetahui keadaan macet ini, namun mereka tetap hendak ingin berlibur di sini. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan beberapa warga yang tengah berlalu lintas di kawasan Gadok menuju kawasan Puncak, Jawa Barat. Saya dengan Syarif. Pak Syarif rencananya mau kemana? Mau ke Cianjur. Mau ke Cianjur. Banyak warga yang telah mengantri sejak pagi hari tadi dan berangkat bahkan sejak subuh hingga sekarang masih terjebak macet untuk berwisata di kawasan Puncak ini. Beberapa warga mengakui sudah mengetahui keadaan macet ini, namun mereka tetap hendak ingin berlibur di sini. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan beberapa warga yang tengah berlalu lintas di kawasan Gadok menuju kawasan Puncak, Jawa Barat. Saya dengan Syarif. Pak Syarif rencananya mau kemana? Mau ke Cianjur. Mau ke Cianjur. Udah tahu bakal macet nih? Sebetulnya udah tahu sih bakalan macet. Cuma tadi mau lewat Sukabumi juga macet juga, jadi lebih lewat sini aja lebih dekat. Terima kasih banyak Pak. Bapak saya lewat di mana, Pak? Siapa? Pak lewat di mana? Pak, rencananya mau kemana nih? Rencana saya cuma saya keliling-keliling aja karena ada perjalanan liburan. Jadi saya keliling-keliling aja. Tadi naik sepeda motor macetnya di mana aja nih Pak? Saya naik sepeda motor tadi ya di Jawi Pasar. Pagi. Ini rencana saya mau jalan. Udah tahu hari ini bakal macet? Ya, udah tahu hari ini berapa pas macet hari ini. Kalau satu masalah. Tadi kenapa terus sih Pak? Apa? Tadi kenapa terus mau liburan? Ya kalau saya gimana mau aja Pak, kalau saya punya aja. Udah mah. Senang-senang lah ya apa sih ya. Ya sama kuliah aja. Apa ini liburan atau Ada keluarga. keluarga? Ini udah tahu belum daerah sini macet? Ayah setiap hari Sabtu, hari Minggu pasti macet di sini. Ya dibikin enak aja lah walaupun juga ya. Nah, Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya, barusan adalah kutipan wawancara kami dengan beberapa warga yang tengah berlalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju Puncak. Kami semua wawancara mereka karena mereka terjebak macet dan lalu lintas sini hingga saat ini masih tersendat dan diperkirakan arus lintas akan terus padat hingga esok hari, sehingga pihak Satlantas Polres Bogor telah berwaspada untuk melakukan akses buka tutup jalan kembali, diperkirakan sekitar pukul 3 sore hari nanti. Namun kami mengimbau Anda untuk tetap berwaspada jika Anda memang berencana untuk berlibur di kawasan Puncak, Jawa Barat,
karena polisi berencana akan tetap menyesuaikan angkutan sesuai dengan keadaan pada lalu lintas yang sampai hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan diperkirakan arus lalu lintas akan terus berlangsung hingga esok hari, hingga minggu akan padat di arah kebalikan menuju Jakarta. Jadi jika memang Anda berencana untuk berlibur di kawasan Jawa Barat, khususnya di puncak ini, Anda sebaiknya berlibur dan berangkat semenjak pagi hari untuk menghindari kemacetan yang mungkin akan merusak libur Anda. Sekian laporan yang bisa kami sampaikan, kita kembali ke studio. Terima kasih Randy atas laporannya dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, dari berita yang kalian simak tadi, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapat? Yang apa? Nah ya, kemacetan di tol. Tol mana nah ya? Ke arah Cianjur. Baik, bentar. Sebelumnya kita membahas tentang isinya, dari siaran tadi, itu tadi disebut dengan apa? Apa? Berita. Nah, kalian bisa menyimpulkan bahwa berita itu apa saja? Apa yang kalian pahami tentang berita itu? Informasi, benar. Nah, selanjutnya, informasi yang bagaimana bisa disebut dengan berita itu? Kalau bisa disebut viral, itu berarti beritanya kenapa? Viral itu apa sih? Sedang hangat dibicarakan. Terus apa lagi? Apakah informasi yang sedang hangat dibicarakan itu cukup bisa disebut dengan berita? Yang membedakan berita dengan yang lainnya apa? Fakta. Nah, benar. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Selain berita itu adalah informasi. Selain informasi, berita itu hangat dibicarakan. Selain itu fakta. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya berita itu adalah sebuah informasi tentang apa? Suatu kejadian yang sedang hangat dibicarakan dan bersifat apa bedanya dengan gosip? Gosip menurut kalian itu bisa kalian kategorikan sebuah berita atau bukan? Alasannya kenapa bukan? Karena belum tentu fakta, belum tentu benar. Yang namanya fakta itu berarti bisa diapakan? Nah? Bisa dibuktikan apanya? Kebenarannya. Benar. Berarti gosip tidak masuk ke dalam berita ya, karena unsur yang ini tadi tidak terpenuhi. Nah, sekarang Ibu masuk ke berita yang ini tadi. Kalian mencatat apa saja sih? Kemacetan di puncak Bogor di hari libur panjang. Misalnya, kemacetan di puncak Bogor. Kalau saya mengatakan seperti itu, kira-kira pertanyaan apa sih yang muncul di situ? Apa? Nah, apa yang terjadi di dalam berita itu berarti jawabannya apa tadi? Kemacetan menuju puncak Bogor.
Terus setelah itu kemacetan di Puncak Bogor, lalu kapan? Kalau kapan berarti kapannya di hari libur panjang. Ada lagi? Di mana? Di mananya apa Overa tadi mendapat informasi dari berita itu tadi di mana? Puncak Bogor, di tol menuju Puncak Bogor. Ada lagi informasi? Apa Hani? Siapa? Siapanya siapa sih itu tadi? Ada yang merekam atau menulisnya? Merekam di dalam tulisan siapa? Oh ya baru. Kira-kira siapa yang ada di dalam berita itu tadi? Pak Ulat dan Pak Ulat dan Pak Siana, benar? Ada apa lagi? Pertanyaan apa lagi yang kalian dapatkan di situ? Di dalam berita tadi. Apa, kapan, di mana, siapa? Mengapa ya? Mengapa kalau saya bertanya mengapa kejadian di dalam berita itu bisa terjadi? Kenapa ada kemacetan di situ? Alasannya ada yang bisa tadi menemukan? Ada? Ya, apa? Benar, karena banyak orang yang liburan. Yang terakhir, apa kira-kira? Kalau ada pertanyaan bagaimana? Jawabannya apa? Kalau ada pertanyaan bagaimana itu berarti berhubungan dengan apa? Kronologi. Kronologi di dalam berita ini tadi apa? Kronologinya bagaimana? Peristiwanya bagaimana? Dimulai dari apa? Ya, dari liburan di hari libur panjang menuju ke Puncak Bogor mengalami kemacetan. Terus apa yang dilakukan oleh polisi lalu lintas itu tadi? Ada? Benar. Sistem buka tutup jalan. Nah, itu adalah bagaimana. Dari sini, dari berita itu kita bisa mendapatkan sebuah informasi. Apa sih pengertian berita? Ciri-ciri berita ada apa saja? Dan unsur berita. Ini kalian pertanyaan apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, itu adalah yang namanya unsur berita. Biasanya disingkat dengan apa sih yang tadi malam sudah belajar? Unsur berita lebih mudahnya 5W plus 1H. 5W. Apa saja itu 5W? What itu sama dengan? Apa? Ini ya. Kalau pertanyaannya apa, berarti berhubungan dengan kejadian atau peristiwanya apa? Kalau di berita ini peristiwanya adalah kemacetan. Terus W yang kedua ada apa? When ini berarti kapan? Kalau ada pertanyaan kapan berarti berhubungan dengan waktu. Yang ketiga, W yang ketiga ada where. Where itu apa? Iya, di mana berarti berhubungan dengan lanjut. Ada who atau kalau ada pertanyaan who berarti berhubungan dengan pelaku seseorang atau tokoh, benar. Terus W yang terakhir why. Why itu berarti berhubungan dengan ya, why itu mengapa. Kalau ada pertanyaan why mengapa berarti berhubungan dengan apa? Sebab. Siapa sudah ya tadi? Benar sekali. Nah, yang terakhir adalah H. H itu apa? Oh.
How itu kalau ada pertanyaan how berarti berhubungan dengan kronologi atau proses kejadian. Ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Nah, kalau di dalam 5W+1H itu kan bahasa Inggris ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya disingkat dengan adik Simba. Apa sih adik Simba itu? A. Apa? Di. Apa? Si. M. M-nya? Mengapa? Nah, ini kalau kalian biar ingat dan memahami, kalian pakai istilah adik Simba saja. Nanti kan bisa kalian teliti sendiri. Nah, itu adalah unsur-unsur berita. Nah, kalau pengertiannya itu, terus ciri-ciri berita tadi apa? Ciri-ciri berita. Bisa dikatakan sebuah berita ketika yang keras saya tidak dengar. Nggak usah sedang hangat dibicarakan. Atau istilah lainnya apa? Viral? Aktual. Terus yang kedua, unsur yang kedua, maaf. Ciri yang kedua, fakta. Fakta itu tadi apa? Bisa dibuktikan kebenarannya. Terus yang ketiga, ciri berita apa? Unik dan menarik. Maksudnya unik dan menarik itu bagaimana? Berita itu menarik. Nah, menurut kalian menarik itu bisa dikatakan menarik ketika apa? Memancing rasa penasaran. Memancing rasa penasaran. Ketika kalian penasaran terhadap sesuatu berita, berarti itu menarik bagi kalian. Terus ada lagi? Satu-satu dulu. Objektif. Objektif itu apa? Oke, objektif itu apa adanya. Berarti berita yang disiarkan memang faktanya seperti itu. Tidak menurut yang memberitakan gitu ya. Terus apa lagi? Komunikatif. Komunikatif itu maksudnya bagaimana? Mudah dipahami. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari berita. Kalau misalnya ada sebuah siaran ternyata itu tidak fakta, berarti itu tidak bisa dikategorikan sebagai berita. Ada yang tanyakan? Kelompok 1, mana kelompok 1? Ada yang tanyakan? Tidak. Kelompok 2? 3? 4? 5? 6? Tidak ada. Baik. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan kalian sebuah kartu masing-masing kelompok ya. Ada di sini, ini adalah papannya. Kartunya nanti kalian tempelkan di papan ini. Untuk modelnya, terus hiasannya itu bebas sesuai dengan kelompok kalian. Nah, kartunya tadi ada berapa macam? 2 macam. Yang satu adalah untuk menulis ciri-ciri dan unsur. Terus akan Ibu beri juga LKPD-nya. Itu untuk apa tadi? Menulis kesimpulan. Bisa dipahami untuk semua kelompok? Ada yang tanyakan? Kalau tidak, saya bagikan. Ini kelompok berapa? Iya, kartunya ada di dalam amplop. Ini kelompok. Ini kelompok berapa?
kelompok? 1. Kalau yang sudah dapat bisa dibuka, bisa kalian tempelkan ya. Terus modelnya sesuai dengan kalian. Ya, itu nanti itu kan kartunya bentuknya stiker ya anak-anak. Jadi bisa kalian tempel. Modelnya bebas. Jangan lupa nanti dikasih judul beritanya. Karena masing-masing kelompok beritanya berbeda, maka di papannya nanti ditulisi judul beritanya apa, kemudian di baliknya ditulis nama kelompok gitu ya. Dan tanyakan. Ya. Ya. Yang dipakai untuk menempel yang berwarna ya, jangan yang putihnya. Apa? Untuk menulis judulnya, kan masing-masing kelompok judulnya berbeda. Kamu tempel dulu, nggak apa-apa. Ditulis judulnya berita. Oh, iya. Bawa spidol. Nah, silakan kalian bekerja. Dan ini nanti untuk menuliskan simpulan. Perhatikan dulu, untuk menuliskan simpulan kalian tuliskan di sini ya. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Ayo ya, jadi temannya dibantu. Ini untuk menulis simpulan. Menulis simpulannya. Namanya ya bisa dibaliknya bisa. Ada yang masih bingung? Ya. Terserah, bebas. Modelnya mau papannya itu dibentuk horizontal atau vertikal terserah. Di belakangnya, ya nanti di belakangnya bisa. Kalau misalnya di sini nanti masih ada, bisa di bawahnya. Itu nggak apa-apa. Silakan kalian diskusikan jawabannya dan saling bekerja sama gitu ya. Yo, Edi. Temennya dibantu. Kira-kira dari tadi penjelasan kalian bisa. Jangan lupa ditulis judul beritanya apa di situ. Ya. Modelnya terserah. Itu kamu ya, itu bisa. Dari kelompok kami, ini tertulis ya? Ya, tadi kalian beritanya dibaca dulu terus disimpulkan. Ya,
Coba ini dibantu. Dewi dan kamu yang nge-match-kan, nanti temannya tinggal menempel. Ya, tulis simpulannya di sini. Judulnya jangan lupa. Judul ceritanya. Wisata. Ya, ada yang menulis, berarti dibagi, tugasnya dibagi. Ada yang menempel. Itu ditempel kartunya. Ada yang masih bingung? Tidak ada? Tidak. Silakan bekerja. Enggak. Terserah modelnya bagaimana. Yang penting ini berarti kan jadi satu ya. Diberi jarak biar antara unsur satu dengan unsur yang lainnya itu tidak membingungkan. Misalnya ini nanti kamu tarik garis atau panah gitu nggak apa-apa. Yang nomor 1 mana, nomor 2 mana gitu. Serahkan. Judul beritanya ini nanti ditulis di mana? Cukup? Iya. Rada ke bawah saja biar nanti judulnya terlihat. Apa? Ada yang menulis kesimpulannya? Sudah dibaca beritanya? Nah, kalau sudah ditulis kesimpulannya. Nah, biar nanti cepat selesai. Nanti jangan lupa sampahnya dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah ya. Sudah? Kamu pasangkan dulu saja sambil menulis, sambil menunggu temannya. Kenapa? Gak apa-apa. Nanti sobek kan. Untuk nama kelompok bisa di belakangnya, kalau di depan masih ada sisa ya nggak apa-apa, ditulis kecil-kecil di sana. Ya. Ini yang unsur-unsurnya disendirikan biar nanti nggak bingung. Ciri-cirinya. Terserah. Ya. Terserah namanya yang pertama siapa. Fakta tadi apa? Kilo. Ya, disisihkan di sana, nanti biar temannya tinggal menata. Ayo itu ditata, segera ditata. Nanti fotonya bagus.
Sudah? Ya, terus ditempel. Modelnya terserah. Ya, tadi apa menurut kalian? Kira-kira nggak apa-apa. Menurut kalian yang paling benar itu bagaimana? Inovasi. Oh, paling benar. Iki apa? Ya, Z sampahnya aku buat sampah. Diambil no sampahnya. Apa? Apa lagi? Iya. Iya. Modelnya terserah bagaimana. Untuk menulis judulnya, nanti judulnya di mana ini tadi? Ini nanti judulnya di atas atau di bawah? Di sini. Ini kan nanti ditulis beritanya apa. Loh. 10 menit lagi cukup? Belum. 10 menit ya. Terus setelah ini kita presentasikan. Cukup. Ayo yang ini dibantu. Ini mana gandengannya mana? Sudah ditempel? Nah, unsur-unsurnya ini kan kamu pasangkan nanti biar tinggal menempel. Hati-hati. Ya, biasa, nggak apa-apa. Yang penting tulisannya jelas.
Tinggal berapa lagi? Simpulannya sudah selesai? Ada musik. Pura tuni mah. Ayo sih ini dibuka biar seperti tempel. Terus nanti kalau sudah selesai berarti dibagi ya yang presentasi nanti siapa bagiannya masing-masing ya. Iya sih. Ini siapa yang menulis simpulan? Ayo Firla ditulis dulu. Yang lainnya membantu. Selesai? Silakan dibuka. Sampahnya dijadikan satu. Nanti. Ayo itu dibantu. Saya dibukain nih biar nanti cepat ditempel. Simpulan berarti kan dari mencakup semua unsur yang ada di situ. Pendapat akhirnya bagaimana menurut kalian? Simpulan yang ditulis di situ adalah simpulan. Iya, bentuknya kan terserah kalian bagaimana. Ayo, masih lulus semua ya, Bapak. Ininya dipasangkan saja. Di sini ini sudah. Tak kelentek ya? Iya, sudah. Oh, sudah kelentek. Timah. Selesai? Oh, kurang. Sampahnya dimasukkan ke dalam amplopnya yang tadi ya. Ya, biar tidak tercecer. Kamera foto gitu. Why. Ya nggak apa-apa di situ nanti.
Iki loh, wis. Ya itu urusan. Iya nggak apa-apa, terserah. Sudah ada yang hampir selesai? Keren. Jangan lupa ini nanti juga dikasih nama. Ya, namanya dibantu. Itu prasangka. Kan menurut COVID-19 restoran Garden. Sabtu malam di Nggak apa-apa kalau masih cukup di sini ya di sini, kalau tidak cukup di belakangnya. Tutupnya mana? dia tadi dulu. Selamat itu. Sudah? Ya silakan ditebali waktunya. 3 menit lagi cukup ya. Terus kita belajar presentasi. Mama? Boleh. Ditulisin nama saja nanti. Mama kan nomor belakangnya. Oh sudah. Oh ya. Gambarnya apa? Sudah semuanya ya. Sudah selesai. Sampahnya dimasukkan ke situ sudah. Terus. Kurang sedikit lagi ya ini. Ini ada yang ininya di judulnya.
Sudah selesai menempelnya? Terus tulisnya apa? Jadi kelompok ini berarti sudah selesai ya, dipersiapkan untuk presentasinya. Orang kok malah disini yang mari kok. Tanggungannya adik kari karo orang bayar Tidak apa-apa, ya belajar presentasi. Bisa kan karena terbiasa. Tidak apa-apa, sebisanya. Ya, warna apa? Ini ya. Why? Sudah siap? Ya, ini sudah semuanya siap ya? Ini siap ya? Sudah selesai dipasangkan semua? Ya. Kalau sudah, semua sampahnya dimasukkan ke amplop. Nih. Iya, dimasukkan ke amplop ya dan sudah. Ya, no, biar tidak tercecer samanya. Sudah selesai, tinggal menempel ini. Kodang buatan ini tuh langsung jadi loh. Kalau sudah, step terakhir sampahnya kalian masukkan. Lalu kita akan belajar presentasi. Ya bisa dibantu. Satu gandeng biar tidak bingung nanti. Kamu terlalu ditekan. Sudah selesai? Iya, nama kelompoknya bisa di bawahnya sini. Kalau ada tempat ya. Kurang. Langsung saja. Ya di sini loh nggak apa-apa. Anak 4. Sudah hampir selesai ya ini. Sudah step terakhir. Iya. Silakan, yuk segera ditulis. Ya pakai ini saja. Kamu pakai itu ya ini. Pakai ini ya ini saja. Dimasukkan ke sini teman, biar nanti sampahnya. Jadi dimasukkan ke amplop Edi, amplopnya mana tadi? Sekarang Edi. Kelompok. Ya, jangan lupa nama kelompok. Sudah ya ini sudah kelompok ini sudah selesai. Kelompoknya Opera sudah selesai. Kelompoknya Asaba sudah. Kelompoknya Ridwan juga sudah ya. Sudah. Kelompoknya Siva Nahani sudah selesai. Menulis kesimpulan. Ini kurang apa? Baru nempel. Ya. Kelompoknya di sini juga. Boleh di depan atau di belakang?
Kalau masih malu-malu, pertama malu, nanti kalau sudah beberapa kali ngaji, biasakan. Kan kemarin kelas 1 masih malu-malu. Nah, kelas 2 karena kalian masih kelas 1, naik kelas 2, jadi nanti belajar. Ini gambarnya nggak Kelas 4 kan bisa lebih baik. Ini gambarnya nggak on. Nggak apa-apa. Dimasukkan ke tadi. Sekarang gitu. Terus dipersiapkan untuk presentasinya. Sudah dibagi siapa-siapa yang sama. Ya, kalau sudah selesai langsung dibuang sama-sama. Nama kelompok itu muncul. Di sini Bu, di bawah itu. Apa? Pulangnya jam 12. Nanti di rumah. Dan kelompoknya Deka sudah. Itu dibuang saja. Perasaan mama. Ya. Sudah selesai semuanya? Mungkin kesimpulannya. Iya. Lah, kenapa mikir nanti? Kan nanti sesuai ini yang kamu jelaskan kan berarti yang dijelaskan hasil. Unsur-unsur berita ada apa saja kamu jelaskan. Nah, dari berita itu sudah. Ayo. Simpan dulu. Kan nanti yang dijelaskan ini sama ini. Ciri-ciri kita ada apa saja, siapa yang menjelaskan. Unsur kita ada apa saja. Terus kesimpulannya siapa? Kesimpulannya Alif. Satu-satu. Yang ini siapa? Oh, itu Pulan. Itu Jati Firman. Ya. Sudah? Kesimpulannya Kak. Guys ya. Tak buat. Ditaruh situ. Sudah ya, saya lihat semuanya sudah selesai. Sekarang perhatikan semua kelompok, karena sudah selesai, kita akan presentasi. Ya, perwakilan kelompok bisa presentasi, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Bisa dipahami? Sudah siap semua? Nah, siapa kelompok yang mau presentasi pertama? Tidak harus kelompok 1. Yang siap pertama siapa? Nggak usah menunjuk temennya, nggak usah menunjuk kelompok lain. Yang sudah siap, ya. Boleh? Hasilnya ini kan yang dijelaskan ini. Boleh. Ya, tak? Ya. Nanti papan itu berarti nanti ditempel di sini. Kalian biar ketika menjelaskan kalian mudah bisa melihat gitu ya. Kelompok yang maju pertama. Ridwan ya. Ya. Ayo beri tepuk tangan pada kelompoknya. Gak apa-apa kita belajar presentasi.
Nanti perhatikan, nanti yang kelompok yang belum maju berarti kalian bisa menyimak penjelasannya kelompok ini ya, bisa bertanya atau memberikan pendapat. Ya, pendapat Fahrul? Ya. Ayo. Dilanjut nanti tidak apa-apa. Siapa yang mau maju atau mau maju semua? Semua? Ayo, bawa buku tulis untuk nanti ketika temannya bertanya. Ayo, ayo. Kamu bawa buku untuk menulis pertanyaan ketika misalnya ada teman kalian bertanya. Ya, silakan. Ditempel di sini aja. Di sini. Simpan lagi. Ya, nggak boleh. Hilang. Kirim ya. Jika dikiki ini loh ini loh. Jangan tes di papan tulis ya, agak maju, agak maju. Asal tuh lorek berang. Ya. Sudah, yang lainnya yang di belakang sudah siap mendengarkan penjelasan dari kelompok 1? Siap, Bu. Ya. Oh, suaranya harus yang kencang kata teman kalian. Nah, kalian simak dulu penjelasan dari kelompok 1, lalu ketika kalian tidak paham bisa bertanya atau kalian bisa menambahkan, gitu ya. Ayo silakan kelompok 1 bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teks berita yang pertama bakwal. Bakwal adalah nyata. Yang kedua akwal akal adalah sesuatu yang sedang dibicarakan. Dan ketiga menarik. Mereka memakai rasa perhatian kepada. Yang keempat adalah tidak boleh mengunggah salah satu pihak. Yang keenam lengkap adalah mengandung semua unsur berita melalui plus satuan. Yang ketujuh komunikatif adalah mudah dipahami. Yang ke-8 objektif adalah apa adanya. Yang ke-9 adalah peristiwa penting. Peristiwa penting adalah informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau penting. Kurang keras suaranya.
Sudah? Oh, ada yang bertanya. Ditulis, silakan ditulis pertanyaannya apa ya. Penjelasan tentang proses kejadian berita masih kurang jelas. Tolong diperjelas. Proses apa? Diulangi. Coba. Penjelasan tentang proses kejadian berita masih kurang jelas. Proses terjadinya masih kurang jelas. Tolong dijelaskan kembali. Yang lain perhatikan ya. Adanya pelarangan mengadakan perayaan tahun baru maka ada solusi untuk merayakan tahun baru secara virtual. Bisa diterima? Bisa. Berarti itu tadi intinya apa? Pelarangan perayaan tahun baru. Sanding bisa diterima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Ya, silakan dilepas. Itu nanti bisa hasilnya ditaruh di papan pajang belakang itu ya. Nah, tadi di kelompoknya kelompok 1 yang dibahas tentang apa? Apa yang dibahas di kelompok 1 tadi? Pelarangan perayaan tahun baru. Nah, ada yang salah atau tidak dari jawaban teman kalian tadi? Tidak? Semuanya menurut kalian benar? Benar. Nah, untuk selanjutnya, kelompok siapa yang mau maju? Fahru. Oke, ayo silakan Fahru maju. Suaranya yang lebih keras ya dari yang tadi. Kita kan sebelumnya belum pernah lihat Rifki sama Deno presentasi ya, karena teman baru kita ya ini. Wah, ada gambarnya COVID. Bagus. Iya, itu gambarnya COVID. Ya maksudnya Squidward terkena COVID. Yang nanti yang menjelaskan berarti lebih dekat dengan ini itu ya. Bisa maju ke sini. Agak maju. Enggak boleh. Jangan ditutupin. Siapa? Sudah siap? Ini posisinya ditata dulu. Pamit bersama aku. Suaranya yang keras, yang belakang dengarkan informasi apa yang disampaikan oleh kelompoknya kelompok berapa 2? Rotul didengarkan ayo. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita.
Suaranya ada dikeraskan, Bu Asis tidak terdengar. Malam. Siapa puluhan kemudian tahu orang kenapa tanpa izin menggelar dua pernikahan dan layanan karaoke privat selama PSBB. Bu, bagaimana kenakan denda sebesar 50 juta. Oh ya, itu silakan. Maaf, saya tidak ingin bertanya, saya menambahkan. Dicatat tambahannya. Kurang terhadap COVID, sehingga mereka tetap menggelar perayaan pesta tanpa peduli kesehatan. Maka dari itu kita tetap jaga kesehatan. Sudah dicatat? Sudah bisa diterima tadi? Apa? Apa diulangi lagi? Kurang sama temannya belum paham. Menurut saya, kesadaran masyarakat kurang membaca COVID, sehingga mereka tetap menggelar perayaan pesta tanpa peduli kesehatan. Maka dari itu kita tetap jaga. Sudah? Nah, masukannya dari temannya tadi apa? Yang catat, ya, dibacakan lagi. Kesadaran kurang. Ya, sudah bisa ditutup. Udah, silakan ditutup. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu adalah perwakilan kelompok ya yang maju ke depan. Untuk kelompok selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Nah, yang sudah dipresentasikan bisa hasilnya ditempel di papan pajang. Ya, di kelas. Di belakang itu ditempel nanti gitu ya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Nah, apa yang saja yang kita bahas ini tadi?
Yang kita bahas hari ini tadi apa? Berita. Apanya berita? Ciri-ciri, terus unsur kesimpulan berita. Nah, Mas, apakah ada yang masih belum paham? Belum paham? Sudah paham? Nggak ada yang ditanyakan ya? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian tulis. Kalian tulis. Tugasnya adalah kalian mencari berita, entah itu bisa di koran, ataupun di internet, ataupun di YouTube, terserah. Kalian tuliskan judulnya berita apa, kalian cari unsur dan simpulannya. Deno, apa tugasnya? Di mana? Terus? Nah, terus dicari apa? Unsur dan simpulannya itu adalah tugas individu ya. Nah, masing-masing anak kalian tulis di buku tugas bahasa Indonesia gitu ya ya, Zee? Ya, benar. Nah, kalau gitu untuk sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, berarti minggu depan kita masih melanjutkan presentasi ini ya, karena belum selesai. Nah, sekarang kalian tuliskan untuk refleksi pembelajaran kita kali ini, kalian tuliskan bagaimana sih pembelajaran hari ini, mudah, susah, atau Bu Asis menjelaskannya terlalu cepat atau membingungkan, terus materinya menurut kalian menyenangkan atau tidak gitu ya? Iya, sendiri-sendiri tulis saja. Terus nanti dikumpulkan. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting lengkap. Ayo, segera ditulis. Ya, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Redek. Nah, ini refleksi pembelajaran kita. Nggak usah, tidak perlu dikasih nama. Kalian hanya menuliskan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ayo, segera ditulis. Masa pusing? Ayo, dituliskan. Ya, silakan ditulis sekarang. Apa? Terserah kalian, bebas. Nanti kan itu untuk koreksi Bu Asis, biar pertemuan depan Bu Asis bisa mengubah pembelajarannya agar lebih baik. Ya, bisa. Sudah, ya, sudah. Sudah, yang sudah? Sudah, ya. Vera, tempelkan di sini ya. Ini sudah. Ayo, punyamu. Ayo, Mar. Sudah ya ini. 3, 1. Nah, biar minggu depan pembelajarannya lebih menyenangkan, lebih mudah dipahami gitu ya. Tidak apa-apa, bentuknya mau miring, mau enggak perlu. Masa gitu aja pusing, kan ada temannya. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya baca ketika di kantor. Maaf. Sudah ya? Sudah semuanya? Ini. Ya.
Kalau sudah, ini dia. Berarti pembelajaran selanjutnya kita akan meneruskan presentasi sama membahas sedikit tentang struktur teks berita. Nah, tugasnya jangan lupa sudah dicatat ya tugasnya? Sudah. Nah, kalau sudah, pembelajaran Ibu akhiri. Semoga bermanfaat. Baca hamdalah dulu bersama-sama. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah berarti itu ditempel di kelas. Nah, sementara berarti itu ditaruh di meja ya, di almari ya. Di kamar mandi ya. Ya, terserah. Semuanya tidak perlu dibawa pulang, sementara ditaruh di almari tugas itu ya. Karena itu tugas kelompok, ditaruh di mana kelompoknya saja. Ini daripada